Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? Welcome back to my channel. Oke, selamat pagi semua teman-teman. How's everything with you today? Hope you are doing good. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, tetap semangat, tetap produktif teman-teman tentunya. Although we know that the conditions is going bad, ya. Meskipun memang kondisinya sekarang belum normal banget ya, tapi tetap semangat tentunya. Semoga ini kita bisa lalui bersama ya, dan kita selalu jaga protokol kesehatan, jaga jarak ya tentunya. Jangan lupa menggunakan masker. Baik teman-teman, ini saya ingin ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah like, subscribe, and comment. Semoga video yang sudah kami share buat teman-teman semua bisa bermanfaat. Dan syukur alhamdulillah berdasarkan masukan dari teman-teman semua ini menyampaikan ya, video yang kami sajikan bisa memberikan manfaat ya, tentunya menambah informasi terkait bagaimana kita bisa memahami bentuk grammar ya, bahasa Inggris. Dan ini ada satu permintaan yang cukup banyak juga ya ke saya, ingin coba menjelaskan tentang apa itu TOEFL. Okay. Yeah, so this occasion we're gonna talk about what, why, how, TOEFL. So we're gonna brief time. Kita coba bersingkat waktu saja langsung kita bahas ya. Apa sih yang kita sebut dengan TOEFL? Kenapa sih harus tes TOEFL? Bagaimana kita bisa memahami tes TOEFL? Ya, seperti apa sih bagian-bagian yang bisa kita temukan dalam tes TOEFL? Ya, how could we learn part of TOEFL test? Yeah, actually there are three parts commonly we found in the TOEFL test. Umumnya ya kita biasa temukan ada 3 bagian dalam tes TOEFL. Ya, tapi kita akan coba membahas sedikit seperti apa sih bagian-bagian dalam tes TOEFL dan apakah ada perbedaan gitu kan antara TOEFL. Nah kan kita temukan di luar sana ada yang mau ngambil tes TOEFL EBT, CBT, IBT. Seperti apa sih? Apakah ada perbedaan gitu kan? Are there any differences? Yeah, TOEFL PBT, IBT, and CBT. So we're gonna discuss this occasion. Nah, apa itu yang kita sebut dengan TOEFL? Tapi sebelum itu kita akan coba kenalkan ya. Ada satu tes yang sejajar dengan tes TOEFL. Ya, yang kita sebut dengan IELTS. Ya. Which should we take, TOEFL or IELTS? Yeah. Most people says that, oh, we have to take a TOEFL test. No, we've got to take IELTS. Yeah. How can we differentiate TOEFL and IELTS? Yeah. And which one the most important things, or which one the most important test do you have to take? Mana yang perlu kita ambil nih? Gitu kan? Nah, ini kita akan coba ya, mana antara TOEFL sama IELTS nih kira-kira yang lebih penting. Sebetulnya dua-duanya tentu jelas penting teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bahas TOEFL itu apa, ya IELTS itu apa. Nah, how do these two international English tests compare? Kita coba lihat perbedaannya di sini ya teman-teman.
IELTS is an international standardized test of English language proficiency. It is jointly managed by University of Cambridge, the British Council. Jadi kalau IELTS itu dikembangkan oleh UK, ya, United Kingdom, British, punya British, ya, punya Inggris kalau IELTS itu teman-teman. Karena dikembangkan di salah satu perguruan tinggi yang ada di UK, disebut dengan University of Cambridge. Sementara kalau TOEFL is a test developed to address the problem of ensuring English language proficiency for non-native speakers wishing to study at American universities. Nah, TOEFL itu umumnya dikembangkan oleh negara Amerika. Jadi orang Amerika itu perguruan tinggi yang di Amerika umumnya mereka menyarankan bagi international students who wish, ya, studied at universities, yeah, they are asked to follow the rules or follow the TOEFL test before before enrolling the programs. Jadi sebelum mereka ambil perkuliahan, ya, mau mendaftarkan itu mahasiswa internasional diwajibkan harus mengikuti tes TOEFL, gitu ya. Jadi dua bentuk tes ini sebetulnya punya kedudukan yang sama, ya. Dua-duanya penting, teman-teman. Cuma umumnya kalau IELTS memang biasa dipakai di British, sementara kalau TOEFL itu biasa digunakan di American. So, actually, if we take a look the format, yeah, they are not different from each other. Yeah. Kalau kita lihat format dua bentuk tes ini, ya, sebetulnya tidak terlalu jauh perbedaannya sebetulnya. Yeah. And they have the same purposes. Dua bentuk tes ini punya tujuan yang sama tentunya, untuk menguji kemampuan atau menguji level kemampuan bahasa Inggris, ya, dari mahasiswa internasional yang mereka they wish joining the programs, ya, at universities. Yang mereka pengen ambil mata kuliah atau pengen kuliah di luar negeri, atau kuliah di dua negara ini, ya, American dan British. Nah, itu ya teman-teman, secara garis besar perbedaan antara IELTS dan TOEFL. Tapi kita akan coba fokus ke TOEFL, teman-teman. Ya, mungkin di lain waktu kita akan coba bahas sedikit tentang IELTS. Nanti kita akan fokus, tapi sekarang kita akan fokus TOEFL. Nah, jadi TOEFL itu apa sih? What is TOEFL actually? If you are international students looking to study in a university in English-speaking country, then you may need to take a TOEFL test. Tadi saya sampaikan sebelumnya. Most international students coming from around the world, if they are eager to follow the programs, yeah, they want to enroll classes at university, they are asked to take a TOEFL test before entering the classes. Jadi sebelum mengikuti perkuliahan, ya, di salah satu perguruan tinggi yang ada di Americans atau mungkin di salah satu negara, ya, yang memang mewajibkan kita mencantumkan, ya, atau melengkapi dokumen. Salah satunya dokumen penting itu adalah sertifikat TOEFL. Maka, ya, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan tersebut. Kita harus tes TOEFL terlebih dahulu, ya, sebelum kita mengikuti program internasional, satu program perguruan tinggi yang ada di luar negeri. TOEFL is an acronym of Test of English as a Foreign Language. Nah, panjangan dari TOEFL itu Test of English as
foreign language. Nah, ini ya teman-teman bisa diperhatikan ya, test of English as a foreign language, which is the official name for the test. Nah, ini nama yang memang cukup terkenal sekali ya. Ya, ya, apalagi di apa namanya English speaking countries ya, di non English speaking countries seperti kita di Asia Tenggara ya, itu TOEFL cenderung dipakai ya berbagai negara di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, ya, dan negara-negara yang lainnya di Asia. It assess your ability to both speak and understand English by analyzing your English ability in terms of reading, speaking, listening, and writing. Jadi tentunya tujuan dari kita mengikuti tes TOEFL ini adalah kita supaya tahu sejauh mana kemampuan integrated skills kita, ya, integrated skills of language, ya, termasuk reading, speaking, listening, dan writing. Itu akan diuji ya, dalam format tes TOEFL, teman-teman. Oke ya, itu yang kita sebut dengan TOEFL. Nah, why do we have to take a TOEFL? Why TOEFL is needed? Kenapa TOEFL dibutuhkan? Kenapa kita harus ngambil tes TOEFL? Educational institution and governmental agencies in over 130 countries accept TOEFL score. Itu alasannya. Jadi lebih dari 130 negara, guys. Ya, tentunya apa namanya mengharuskan mahasiswa internasional ya harus mengikuti tes TOEFL terlebih dahulu. Ya, harus bisa menyertakan TOEFL dan apa namanya mendapatkan atau mencapai passing grade yang memang ditentukan ya, atau standar yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi tertentu. Nah, itu ya teman-teman. Ya, berat? Oh, enggak lah, insya Allah. Ya, ya tes TOEFL hampir 7 kali saya tes TOEFL ya, untuk mendapatkan skor yang diinginkan. Tentunya kita perlu banyak belajar ya, dan latihan. Ya, we've got to have a practice a lot. Yeah. If we want to reach a good score. Jadi 130 negara teman-teman itu menerima score TOEFL when considering application for certain position or courses. Jadi untuk mempertimbangkan sebuah aplikasi baik di dunia perkuliahan atau perguruan tinggi atau di agen-agen kepemerintahan gitu ya. Nah, as an admission requirement, salah satu apa namanya persyaratan ya, persyaratan masuknya. You may find that some courses require a minimum TOEFL score, which will allow you to proceed onto the course alongside the regular course requirements. Jadi memang TOEFL itu dijadikan sebagai salah satu syarat, ya, dijadikan sebagai salah satu syarat di mana kita bisa ngambil beberapa mata kuliah yang kita inginkan ya, dalam satu program studi tertentu yang kita harapkan. Jadi memang penting sekali ya teman-teman. Kalau kita mau kuliah di luar ya memang suka tidak suka, mau tidak mau ya kita harus ambil tes TOEFL gitu. Nah, tentu pasti ada timbul pertanyaan dong gitu ya. Nah, TOEFL apa yang perlu kita butuhkan gitu. Nah, TOEFL seperti apa yang kita butuhkan kalau kita mau apa namanya enrollment di perguruan tinggi yang kita inginkan di luar negeri. Nanti kita akan bahas ya teman-teman di slide berikutnya. Nah, study for higher education and work for global access. Nah, jadi TOEFL bisa kita pakai buat kita kuliah ya, ya untuk jenjang yang lebih tinggi lagi gitu kan. Ya, S1, S2, S3 itu tentu kita apa namanya harus bisa melampirkan prerequisite ya, TOEFL certificate itu yang kita butuhkan. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk work for a global access. Ya, untuk dunia kerja juga memang sekarang banyak juga ya industri atau perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan apa namanya calon pegawai atau calon karyawannya yang memang mereka bisa menunjukkan keterampilan penguasaan bahasa asing gitu kan, tentunya bahasa Inggris. Nah, tentu dengan bukti ditunjukkan bahwa kita pernah mungkin ikut program
language courses ya. Kemudian ada tes TOEFL, ada sertifikat TOEFL yang memang kita bisa tunjukkan. Nah, itu apa namanya bisa dijadikan sebagai pertimbangan penting ya. Add value, nilai tambah bagi teman-teman ya yang nanti ingin bekerja ya di industri-industri yang memang apa namanya industri tersebut mensyaratkan pegawai barunya untuk bisa melampirkan sertifikat TOEFL. Nah, tentu didukung dengan kegigihan teman-teman ya untuk bisa memperdalam terus ya keterampilan bahasa Inggris. Baik, who needs to take TOEFL test? Siapa yang harus ngambil tes TOEFL? The TOEFL test has been taken by over 27 million people worldwide to ensure their English ability is adequate. Jadi untuk meyakinkan ya hampir 27 juta ya manusia di dunia ini mereka ambil tes TOEFL. Tentunya untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwa oh gue punya keterampilan bahasa Inggris yang oke nih gitu tuh. Ya, jadi biar pede teman-teman. Ya. Nah, itu kita apa namanya bisa apa kita jadikan sebagai tadi itu ya add value ya nilai tambah bagi kita. The test is often taken by students who are planning to study at university. Ya, biasanya bagi teman-teman ya mahasiswa Indonesia atau mahasiswa internasional ketika mau belajar di luar negeri tentu kita harus ambil tes TOEFL. And scholarship candidates dan kandidat beasiswa biasanya. Yang ambil beasiswa juga di apa namanya syaratkan untuk ambil tes TOEFL. Along with students and workers who are applying for visa and English language learners tracking their English progress. Nah, juga memang mungkin bisa kita jadikan sebagai dokumen syarat ketika kita mau pengajuan visa studi ya atau bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri yang memang perusahaan tersebut juga mensyaratkan ya pegawai barunya atau karyawan barunya itu bisa mengambilkan sertifikat TOEFL sebagai jaminan bahwa saudara bisa menguasai bahasa Inggris gitu. Nah, itu ya tentunya teman-teman. There are two kinds popular tests TOEFL, namely PBT, IBT, or CBT. Ya, apa itu PBT? Paper-based test. IBT, Internet-based test, dan CBT itu adalah Computer-based test. Internet-based test and Computer-based test are likely, ya, hampir sama ya, Internet and Computer-based test. Karena dua bentuk tes ini didukung dengan teknologi modern. Ya, jadi pakai teknologi ya tentunya kalau IBT dan CBT. Kalau paper-based test ya we are doing manually. We are using the paper, we just answering the questions, by making marks, on the answer sheet, using the pencil. So we are doing this questions manually using a paper. Nah, kalau IBT sama CBT itu paperless ya tentunya. Nah, jadi umumnya kalau timbul pertanyaan nih, bentuk tes apa Pak yang memang dari TOEFL test ini tadi kan Bapak sebutkan ada PBT, IBT, dan CBT. Nah, umumnya bagi teman-teman yang untuk bisa ambil beasiswa di luar atau belajar di luar atau program-program apa namanya yang bisa kita ambil di luar negeri. Apa saja Pak? Apa bentuk tes TOEFL apa yang harus kita ambil Pak? Nah, jadi most of international students ya, most international students will take TOEFL IBT or TOEFL CBT. Or we can take TOEFL ITP. Tapi sekarang mungkin tergantung perguruan tingginya tentunya. Ya, ada juga memang mungkin kalau perguruan tinggi mensyaratkan, oke udah cukup deh, TOEFL PBT juga nggak jadi masalah gitu. Ya, syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi umumnya kalau perguruan tinggi ya di luar sana ya memang mungkin umum mereka mensyaratkan mahasiswa atau calon mahasiswa dari berbagai penjuru negara itu menyarankan untuk ambil TOEFL IBT atau CBT. Ya lumayan ngecek
dompet kita juga ini. Ya, TOEFL, IBT, and CBT. Tapi nggak jadi masalah, tentunya yang pasti akan memberikan feedback yang luar biasa bagi kita ya. Ya, dan dapatkan feedback dan manfaat yang besar bagi kita ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi umumnya siswa asing itu akan mengambil TOEFL, IBT atau CBT ya. Tapi tentunya mungkin tergantung pada apa namanya aturan dari perguruan tinggi tertentu untuk mahasiswa baru gitu kan dari berbagai negara ya. Kalau memang mereka membolehkan untuk menerima TOEFL PBT ya sangat bersyukur kita gitu kan. Ya, PBT paper based test. Baik. Nah, ini ada beberapa bagian dalam TOEFL PBT ya. Nanti kita akan coba sedikit banyak ngecek tentang TOEFL PBT teman-teman. Ya, nanti di lain kesempatan kita akan coba bahas juga TOEFL CBT ya, computer based test. Now we're gonna focus on TOEFL PBT. How many parts of TOEFL PBT do we have to what is it to do ya, or ada berapa macam nih yang memang biasa kita temukan dalam TOEFL PBT atau TOEFL paper based test. Nah, itu TOEFL PBT itu ada listening test ya, atau listening comprehension, structure and written expressions, dan yang ketiga pasti ada reading comprehensions. Jadi umumnya ada 3 teman-teman. Ya, listening, structure, kemudian reading. Jadi susunannya ke sini nih teman-teman. Listening, the first part, and the second part structure, and the last part is reading comprehension. Jadi ada tiga umumnya yang bisa kita temukan, dan nanti kita akan kerjakan dalam TOEFL PBT, ya, paper based test. Nah, ini coba sedikit perbedaannya ya. Kita lihat perbedaannya teman-teman dari antara PBT dengan IBT atau CBT. Nah, di mana kalau PBT ya, di listening comprehension itu umumnya kita akan temukan ada 3 bagian kecil ya. Ada apa namanya? Sub points ya. Dalam listening comprehension itu ada question and answer atau short question, kemudian ada long conversation dan dialogue or monologues. Kemudian di structure and written comprehension di part 2 atau part kedua, part 2, itu kita akan temukan bentuk soal error recognition, incomplete sentence. Jadi ada 2 ya, teman-teman, ada 2 subpoint ya dalam part 2 ya, di bagian kedua ya, structure and written comprehensions ya. Jadi akan kita menemukan error recognition dan incomplete sentence. Tentu kita nanti akan bahas nih satu-satu ya teman-teman nih. Di video berikutnya nanti insya Allah saya akan buatkan ya. Nah, ini kan kita akan coba bicara tentang apa sih yang kita sebut dengan question and answers. Ya, gimana tips trik ya. Kita bisa menjawab soal question answer, long conversation, dialogue, monologue, kemudian ada error recognition, incomplete sentence, dan reading comprehensions. So I'll be trying to make further videos yeah, to learn about useful tricks yeah, of questions, answers, or listening comprehension, structure, reading comprehensions, and reading comprehensions. Nanti akan kita coba buatin video berikutnya ya. Kita akan bahas coba tips triknya. Ini secara garis besar kita coba membahas sedikit ada apa saja sih yang kita bisa temukan dalam tes TOEFL PBT, IBT, dan CBT gitu. Nah, kemudian di reading comprehension tentu ada short reading text dan long reading text. Tapi umumnya kita akan selalu temukan long reading text ya. Jadi teks yang panjang, hampir 1 halaman. Tentu ada strateginya ya. Mana strateginya nanti kita akan bahas di video selanjutnya, nanti kita akan coba bahas ya. Nah, ya step by step, pelan-pelan teman-teman. Nah, kemudian kalau di TOEFL CBT atau IBT itu tentu nanti selain listening, structure, sama reading, kita akan temukan writing, essay, dan speaking with the native speakers. Biasanya kita diuji interview, ya, diuji tanya jawab, ya. Waduh, gimana tuh Pak? Ya tentunya, ya you've got to do much practices before you're doing TOEFL, IBT, or CBT. Because you're gonna have a interview session, yeah.
with native speakers, and you've got to be able to respond the questions, ya, briefly. Tentunya harus bisa menjawab ya dengan padat, singkat, jelas. Jadi bedanya cuma itu ya teman-teman. Kalau untuk CPT dan IPT biasanya kita akan temukan format soal writing sama speaking. Ya kalau yang PPT ya tadi saya sebutkan ada 3. Ya tadi sudah kita bahas, ada listening, structure, written comprehension, dan reading comprehension. Ya, oke. Kita lanjut. Nah ini tuh full format. Kalau paper based tuh apa saja tadi sudah disampaikan, listening comprehension, structure, written expression, dan reading comprehension. Nah ini penjelasan tentang apa namanya bentuk soalnya ya yang kita temukan dalam listening itu ya, 30 menit untuk listening, kita diberikan waktu untuk mengerjakan listening 30 menit part A. Jadi sudah saya sampaikan ada short dialogue, kemudian ada long conversation atau mini lectures ya. Kemudian yang kedua structure written expression ya, di itu 20 menit kita harus kerjakan dua bentuk soal ya, sentence completion atau incomplete sentence tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, dan error recognitions ya. Jadi 25 ada 15 pertanyaan tambah 25. Jadi kurang lebih ada 40 ya. Baik. Terus reading comprehension. Nah, untuk reading comprehension kita ada 50 pertanyaan ya kurang lebih. 50 pertanyaan itu diberikan waktu kurang lebih 55 menit ya. Nah, kalau untuk computer based test dan internet based test hampir sama sih sebetulnya ya. Hampir sama sebetulnya teman-teman. Ya, kalau di computer based test itu ada ya tentu listening terlebih dahulu yang akan diuji, kemudian ada structure, kemudian ada reading, dan yang terakhir ada writing. Nah, sementara kalau di internet based test umumnya ada reading, listening, speaking, dan writing gitu ya. Nah, ini kalau di internet based test biasanya strukturnya ya bentuk soal grammar ya. Kalau struktur itu kan biasanya diuji adalah format grammar ya. Itu kalau dalam internet based itu sudah jadi satu di sini ya di part 1 di reading comprehension. Jadi kalau kita lihat memang perbedaannya tidak jauh berbeda ya antara paper based, computer based, dan internet based. Cuman ya tadi itu bedanya di cost ya, ya price list ya. Of course, if you want to take a computer based, internet based, yeah, of TOEFL, yeah, you need to save much money. Harus bisa nabung banyak ya, karena memang agak sedikit apa namanya, this kinds of these kinds of tests are more expensive than paper based test. Untuk harganya saya kurang tahu ya. Sekarang itu mungkin bisa kita lihat course dollar biasanya. Kita konversikan saja, itu menyesuaikan biasanya. Menyesuaikan course dollars. Baik, teman-teman. Nah, how to understand a TOEFL test. Nah, ini kita akan coba bahas useful tricks. Ya, jawab soal listening, ya, structure, and written comprehension, dan reading comprehension. Nah, ini kita akan coba bahas ya di video berikutnya. Insya Allah nanti akan saya buatkan lagi. Ya, kita akan coba bahas satu-satu. Seperti apa sifat useful tricks. Ya, strategi kita jawab soal listening, dan structures, dan reading comprehensions. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya dan jaga kesehatan tentunya. Ya. Jangan lupa terus berdoa, insya Allah kita optimis. Ya. Hopefully this world disease will be gone soon as possible. Dan ini pandemik segera berakhir ya. Dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada rasa ketakutan dan apa namanya kepanikan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita dijauhi dari segala penyakit ya, dan selalu diberikan
keberkahan, lancar dalam segala urusan apapun. Ya, bagi teman-teman mungkin yang lagi studi akhir, ya pusing-pusing bikin skripsi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Tetap semangat teman-teman. Ya, dan mudah-mudahan cepat selesai. Ya, doakan juga Bapak, insya Allah. Ya, saya sedang menyusun ya research untuk ke program studi S3, insya Allah mudah-mudahan lancar dan bisa selesai tepat waktu. Thank you very much for your attention. Saya harap teman-teman bisa bantu kami, ya, channel kami, agar terus bisa menebar manfaat buat orang di luar sana. Ya, hopefully, if you think that this video, benefits, yeah, hopefully, or I hope that you are able to share, ya. Dan kalau ini video bisa bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like and subscribe dan share buat teman-teman semua. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, I'm just an ordinary learner. Saya hanya sebagai pelajar biasa. Ya, masih belajar, masih banyak yang perlu saya perdalam. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kerjasama teman-teman. Mudah-mudahan yang sudah subscribe, saya doakan diberikan selalu keberkahan dan kelancaran dalam segala urusan apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Thank you. See you again in the next video lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, si Habib udah pulang belum, Mas?